baru, dengan harapan yang baru, yang membuat kami ada sebagaimana kami ada hari ini, Tuhan. Dan ucapan syukur tak terhingga kami naikkan ke hadapan Tuhan, Raja di atas segala raja, Tuhan yang baik, Juru Selamat, Kepala Gereja, Tuhan Yesus Kristus. Yang kami percaya hadir di tengah-tengah kami oleh Roh dan memberkati kami. Terima kasih Tuhan, berarti hamba-Mu dan berarti kami semua yang boleh mengerti isi hati Tuhan, apa yang Tuhan mau bagi masing-masing kami, bagi gereja Tuhan. Terpujilah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya, haleluya. Bersama katakan amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu kasih Tuhan. Shalom. Puji Tuhan, senang sekali hari ini bisa fellowship dengan para penggawa, ya, para pejabat Gereja Betel Indonesia di sektor 1 Perwil 3. Puji Tuhan, ada beberapa yang izin karena ada yang masih di luar kota. Ada yang WA juga mau izin karena belum pulang ke Kerawang. Puji Tuhan. Shalom. Shalom. Masih semangat? Amin. Puji Tuhan. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan ya untuk kepercayaan Tuhan berikan kepada kita. Kalau kita lihat hidup kita, sebenarnya siapakah kita itu ya? Ya. Kalau saya dibandingkan Om Mesak, waduh saya lebih kalah sama Om Mesak. Saya baru 88, Om Mesak kayaknya lebih dari saya. Kemakmurannya kelihatan. Ya, haleluya. Puji Tuhan. Nah, saudara, saya mengajak kita sama-sama melihat bagian firman Tuhan yang jadi bahan sharing kita pada siang hari ini. Kisah Para Rasul pasal ke-9 ayat 19 sampai 31. Di situ Alkitab kita oleh lembaga Alkitab memberi judul perikopnya Saulus dalam lingkungan saudara-saudara. Dan setelah ia makan, pulihlah kekuatannya. Saulus tinggal beberapa hari bersama-sama dengan murid-murid di Damsyik. Ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Semua orang yang mendengar hal itu heran dan berkata, bukankah dia ini yang di Yerusalem mau membinasakan barang siapa yang memanggil nama Yesus ini? Dan bukankah ia datang ke sini dengan maksud untuk menangkap dan membawa mereka ke hadapan imam-imam kepala? Akan tetapi Saulus semakin besar pengaruhnya dan ia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik karena ia membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Beberapa hari kemudian orang Yahudi merundingkan suatu rencana untuk membunuh Saulus. Tetapi maksud jahat itu diketahui oleh Saulus. Siang malam orang-orang Yahudi mengawal semua pintu gerbang kota supaya dapat membunuh dia. Sungguh pun demikian. Pada suatu malam, murid-muridnya mengambilnya dan menurunkannya dari atas tembok kota dalam sebuah keranjang. Setibanya di Yerusalem, Saulus mencoba menggabungkan diri kepada murid-murid, tetapi semuanya takut kepadanya, karena mereka tidak dapat percaya bahwa ia juga seorang murid. Tetapi Barnabas, yang kemudian hari menjadi rekan perjalanan misi Paulus. Tapi Barnabas menerima dia dan membawanya kepada rasul-rasul dan menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan dan bahwa Tuhan berbicara dengan dia dan bagaimana keberanian yang mengajar Damsyik dalam nama Yesus. Dan Saulus tetap bersama-sama dengan mereka di Yerusalem dan dengan keberanian mengajar dalam nama Tuhan. Dan seterusnya, saudara bisa baca sendiri di bagian firman Tuhan ini. Saudara, kalau kita ingat, memang benar Saulus sebelum jadi Paulus namanya. Saulus mengerikan, saudara. Ya, ketika Stefanus dirajam batu, dia hadir di situ. Jadi semacam legitimasi. Ya, sudah sesuai aturan. Habisin. Kehadiran seorang
seorang anggota Sanhedrin. Ada kita mungkin MUI ya. Ada orang MUI datang dan dia diam-diam, ya betul, udah benar, sesuai ajaran. Waduh, itu ngeri sekali. Saulus ada ketika Stefanus dihabisi karena imannya, dan dia nganggukkan kepala rasanya itu. Ya, udah betul. Saulus setuju tindakan tersebut benar, dan Alkitab menceritakan bagaimana dia ke Solo sini memang cari orang Kristen untuk dihabisi. Tapi berjumpa dengan Tuhan membawa dia ke jalan yang baru dalam kehidupannya. Bukan orang bodoh Saulus. Dia berada di bawah bimbingan mentor hebat bernama Gamaliel. Gamaliel ketika kekristenan mulai dihambat, satu-satunya tokoh yang berkata, sudah, ngapain kita ribut-ribut, biarkan saja. Dari dulu udah banyak gerakan ini, gerakan itu, ada penggerak baru datang, ada pencetus ini dan itu, dan kita udah tahu ceritanya. Gamaliel menasihati para Sanhedrin itu untuk bertindak bijak. Kalau itu dari Tuhan, kamu mau halangi seperti apapun, nggak bisa. Pasti jadi, karena itu dari Tuhan. Tapi kalau bukan dari Tuhan, ntar juga tutup sendiri. Itu kata Gamaliel. Nah, di bawah bimbingan orang seperti ini, Saulus itu dibentuk. Wah, dia cerdas kan. Nggak heran kalau Tuhan percayakan dia banyak sekali tulisan Paulus ya, mulai dari Roma, 1-2 Korintus. Kalau kita belajar teologi, kemungkinan ada 2 surat yang hilang. 1-2, harusnya 4 ini. Kalau kita baca sungguh-sungguh, ada ahli yang berkata kemungkinan ada yang hilang. Karena di 1 Korintus saja Paulus berkata bahwa pada suratku yang terdahulu. Ya, kita nggak belajar teologi ya, tapi kita melihat karya yang Tuhan percayakan kepada Paulus banyak sekali. Alkitab memang bilang begitu, according to their ability, sesuai dengan kapasitas masing-masing. Jadi yang dipercayakan 1, 2, 5, ya udah sesuai kapasitas. Makin kita mengembangkan kapasitas kita, makin efisien. Nah, kita belajar leadership kan itu kan, ya sistem katup kata John Maxwell. Makin besar kapasitas orang, makin efisien. Jadi tugas kita ya improvement. Nah, di toko buku banyak tuh buku-buku ya, self improvement ya. Sebagai seorang pelayan Tuhan, kita juga harus terus mengembangkan diri. Apalagi zaman sekarang, tantangan kita bukan, saingan kita lagi bukan pendeta pengkhotbah di sebelah, saingan kita AI. Ada lagi saya dengar baru tuh, GAI jadinya, GAI kalau tidak salah, General Artificial Intelligence. Baru aja AI, sudah ada lagi yang baru. Bayangkan Alkitab mulai digenapi bahwa pengetahuan orang di akhir zaman akan bermultiplikasi, bertambah-tambah, luar biasa. Nah, itu Alkitab, iya dan amin. Nah, kembali ke bagian firman Tuhan ini, saudara. Kalau kita lihat di situ, memang sebenarnya wajar kalau mereka mencurigai Paulus. Jangan-jangan dia pura-pura ini, yang nggak tahu kisahnya perjumpaan Paulus dengan Tuhan di tengah jalan, pasti curiga. Pasti curiga. Dan kita tahu penolakan luar biasa, sampai kalau kita baca di surat Korintus, Paulus bela-belain kerasulannya. Dia bukan lagi bela mau cari-cari nama, bukan, tapi dia bela kerasulannya, bahwa dia benar-benar seorang rasul. Bukan cuman di bawah para rasul yang utama itu, dia juga rasul karena dia berjumpa langsung dengan Tuhan. Dia bela supaya legitimasi terhadap apa yang dia sampaikan, firman Tuhan disampaikan, Injil yang dia bawa, benar-benar ya dan amin. Dia bela kerasulannya. Ya, karena ada penolakan sebenarnya terhadap kerasulannya. Ada yang meragukan. Ya, kalau kita baca di situ, sampai ada anak-anak teologi berkata, ini Paulus kedagingan yang muncul nih. Bela-belain. Ya. Saya PDT bukan PDM. Kan itu ya. Ingat kalau dulu saya di Jakarta, kalau kita sidang MD sampai itu tuh dulu masih pitanya masih sama semua ketika di awal-awal. Jadi nemteknya tuh dimasukin di kantong. Kalau diselipin di sini. Malu kalau PDP.
Kalau sekarang kita sobat gitu. Lu mau PDP, PDM, PDT, PDT plus kah? Buah pelayanan lah yang akan dilihat, betul nggak? Amin. Iya, buah pelayanannya, bukan lagi soal jabatannya. Tapi Paulus membela bukan itunya. Yang dia bela supaya Injil yang dia sampaikan memperoleh legitimasi. Maka dengan yakin dia berkata di surat Galatia, kalau ada orang lain, bahkan malaikat sekalipun yang memberitakan Injil yang berbeda dengan Injil yang beritakan, terkutuklah dia. Oh, hebat. Dia benar-benar yakin. Tapi kita lihat di situ. Pada konteks ini kita lihat ada yang disebut dengan asumsi. Munculnya persoalan bukan cuma di sini. Di seluruh area kehidupan dan di berbagai era kehidupan. Yang persoalan itu kebanyakan asumsi. Kalau sudah asumsi, nah asumsi menurut Kamus Besar itu sesuatu pandangan, satu pandangan, pendapat orang terhadap sesuatu yang belum tentu kebenaran, masih 50-50 ya. Masih perlu diuji kebenaran. Tapi kebanyakan orang senang yang abu-abu begitu lalu digoreng-goreng jadi 100%. Kok tadi lu lihat itu Pak John Free tapi yang dibonceng bukan istrinya. Mulai dari satu orang cerita ke satu orang, tapi takut gua salah ya, nggak usah cerita lagi ya. Enggak lah, dia cerita sana, sambung menyambung menjadi satu, itulah. Itulah ibu-ibu katanya. Nggak terima ibu-ibu. Ya. Nah, dari cerita begitu. Ya, makanya gereja Bethel Indonesia itu bikin aturan. Ada tata gereja yang bikin seperti itu. Kalau saya tiba-tiba di satu malam sudah lihat lagi berdiri depan diskotik, ya, ngapain itu pendeta di situ? Baru selesai, jangan dari dalam itu, ya. Habis dari klub malam dia itu, waduh. Di tata gereja itu memberi kesan berdosa. Diatur karena ada yang begitu-begitu tuh. Jadi pimpinan-pimpinan kita semua menuliskan tata gereja itu, poin-poin dalam tata gereja itu bukan tanpa sebab. Ada alasan, maka terus diamandemen berdasarkan kasus-kasus di lapangan. Ya, perselisihan antara pejabat, itu semua dituliskan. Maka sekarang hebat, GBI hebat, maju sekali. Sampai bicara soal aset. Betul ya Pak Ketua ya. Jadi aset misalnya seorang gembala, kalau misalnya udah nggak mampu lagi menggembalakan, siapa yang harus meneruskan? Ada diatur. Kalau dia seorang perintis, keluarga diprioritaskan. Karena berkaitan dengan perjuangan yang merintis. Bukan cuma ngumpulin jemaat, tapi ngumpulin duit untuk membangun. Kadang-kadang aset dia beli sendiri kalau yang memang punya sanggupan ekonomi. Nah itu jadi persoalan di kemudian hari. Hebat, GBI itu hebat. Saudara bayangkan founding father kita ya, Opa Ho itu, ya pendiri kalau kita bilang, GBI. Orang tulus ketika itu, orang tulus saja. Beliau sudah bangun gereja di Asam Lama, sering kedatangan tamu, nggak punya tempat. Lalu ada jemaat yang tergerak, kasih tanah, dibangun, ya ada surat. Karena orang tua hanya memberi dengan ketulusan, nggak pakai surat. Di kemudian hari, ada satu anggota keluarga ternyata yang mungkin boros, nggak manage keuangannya, akhirnya digugat. Nah itu salah satu dari sekian banyak kasus. Saya di Jakarta, karena di gereja itu kita buka kantor hukum juga, kita siaran radio, jadi wah yang bermasalah banyak banget, termasuk gereja. Ada orang tua yang kasih rumahnya buat ibadah. Punya anak kemudian nggak setuju itu. Mau diminta, mau renovasi rumah, tempat ibadah itu, rumahnya jadi tempat ibadah, diminta suratnya, sertifikatnya, no. Apalagi kalau sudah dispute. Mulai asumsi, nih pendeta mau jual ini. Ya. Nanti kalau dijual, tuh duit punya siapa? Wah ini tuh. Berdasarkan asumsi semua. Nah di sini kita lihat saudara, timbulnya persoalan dimulai dari asumsi.
Nah, kita mau belajar supaya fellowship antar pejabat kita ini benar-benar tulus dan murni. Amin. Kalau kita kumpul begini, jangan duduk sebelah-sebelahan, tapi ininya terpisah, hatinya terpisah. Ya terpaksa sih duduk sebelah-sebelahan. Nggak ada lagi tempatnya, ya terpaksa duduk situ. Kursinya udah penuh, duduk situ. Tapi sepanjang acara nggak bersentuhan hatinya tuh. Ya, nggak ngomong malah. Kan miris sekali. Saudara kalau baca gini, Yohanes pasal 14. Dalam rumah Bapakku banyak Tempat tempat. Coba cek bahasa aslinya. Oikos. Nah, kita mesti ajarin juga jemaat. Dimulai dari kita. Saya bilang di gereja, kalau saudara suka ribut, jangan mimpi ke surga. Kalau saudara nggak mau bersekutu dengan yang lain, mimpi kamu ke surga. Apalagi pendeta yang udah tahu kebenaran, tapi senangnya rusak. Amin. Kenceng banget sama. Ya. Ya. Nah, saudara, bayangkan. Gereja ribut begitu. Surga yang mana yang diharapkan? There is a mansion. Dalam rumah Bapakku ada banyak tempat, bukan banyak rumah. Makanya jemaat jangan diajarin kirim bahan bangunan. Kenapa enggak kayak yang seberang-seberang itu? Kalau ada yang meninggal, rumah-rumahan, nanti handphone, saya nggak tahu signalnya dari mana itu nanti di sana. Dia mau kasih uang-uangan buat belanja supermarketnya nggak ada di sana. Dia mesti turun lagi ke sini. Oikos artinya persekutuan. Di surga itu fellowship-nya. Persekutuan sama seperti alat Tritunggal yang harmoni. Nah kalau ribut-ribut, ya surga yang mana yang mau ditempati? Rumah Bapa yang mana? Jadi di rumah Bapakku, di satu rumah. Satu rumah, rumah itu gambaran tentang rumah itu apa tuh? Fellowship, persekutuan, betul nggak? Iya. Kalau lebaran dari ujung sana, pulang semua. Kenapa? Mau bersekutu dengan keluarga. Di Cunggo kalau Sincian, padat. Semua pulang karena mau kejar fellowship keluarga. Nah kita as a family, satu keluarga, harusnya seperti itu. Amin. Fellowship kita dapat. Jadi kalau kita datang, kalau kita curhat itu nggak ragu-ragu kita. Waduh. Iya, keluarga. Gimana kabar? Baik. Ya cuman ya gitulah. Pelayanan di mana? Ya. Itulah. Wah. Saya punya jemaat. Duitnya mah banyak. Tapi susah banget diatur. Nah, lawan bicara dengan peluang nih. Tinggal di mana tuh orang? Nggak disuruh kunjungan, dia kunjungan. Jemaatnya mah nggak dikunjungi, cuma orang dikunjungi. Ya, karena harus tuh kalau begitu. Ya, fellowship-nya nggak bisa dibangun kalau begitu. Kenapa? Kita datang, kan kita bercerita dengan teman. Harusnya kita saling mendoakan, saling mendorong. Saudara, kita mesti sering-sering baca Alkitab supaya kita paham. Nih, ada ayat di Filipi yang berkata begini, Allahku akan mencukup dan memenuhi. Ayat itu bukan buat orang biasa. Ayat ditujukan kepada jemaat di Makedonia yang terkenal. Kalau saudara baca Alkitab nanti ketemu di Korintus itu orang di Makedonia, jemaat di Makedonia itu miskin, bukan miskin lagi. Paulus bilang mereka telah memberi melampaui kapasitas mereka. Dan itu salah satu tanda orang telah menerima kasih karunia. Kalau kita belajar Alkitab, tanda orang menerima kasih karunia adalah kerelaan untuk berkorban, bukan kemampuan untuk mengorbankan. Ini bedanya. Kerelaan untuk berkorban, bukan kemampuan untuk mengorbankan. Kita sembelih aja Pak Yohanes. Ya, itu Pak Yohanes itu susah, itu jemaatnya itu kita sembelih aja. Ya, itu tren yang sekarang. Coba lihat di gereja sekarang. Nggak apa-apa sih. Berlomba-lomba di situ. Ya, berubah. Kalau dulu aura gereja itu putih. Karena identik dengan
Ya, kesucian. kesucian. Sekarang kalau bisa sehitam mungkin. Iya. Karena pengaruh di lighting. Iya, saudara. Saya kaget satu kali pelayanan di ada namanya SCC yang di mana itu? Bogor. Di Bandung. Oh, Bandung. El Shaddai Community Church. Itu semua digantung kayak hitam. Saya tanya, itu kata apa? Supaya soundproof. Jadi nggak mantul apa namanya itu? Audionya. Hitam semua. Bukan kain putih yang digantung, hitam semua. Terus kenapa harus hitam kata saya itu? Ya karena ada lampu-lampu sih. Oh ya, I see. Sekarang lombanya begitu. Kayaknya kita mesti kembali ke Alkitab. Perlombaan kita tuh bagaimana membuat jemaat menjadi dewasa dalam Amin, Tuhan. amin, amin. Nah kalau kita sering saling gigit fellowshipnya nggak kena, saudara dengar, kita jadi bulan-bulanan jemaat. Yang nggak semua sih, jemaat yang serigala berbulu domba itu saudara. Nggak bisa didewasakan. Apalagi yang punya hepeng. Kata orang Jerman, hepeng mengatur negarawan. Apa itu Pak John Free? Uang mengatur negara. Bukan cuma negara, gereja. Kalau bisa Tuhan pun mau diatur pakai duit. Geli sekali kalau bergereja model begini. Nah jemaat yang punya duit begini kan kita jadi untouchable people, untouchable person di gereja. Mau tegur, takut dia pindah. Kalau dia pindah, perpuluhannya berkurang. Nanti yang hitung kolektor lagi, Om, biasa banyak uang merah, ini nggak ada, Om. Saya cerita ini karena tempat saya kejadian. Kalau saya orangnya nggak mau tahu, lu mau pindah kayak mau suka-suka. Kalau saya gitu, you mau dewasa di sini. Kalau mau terus childish, cari tempat lain. Benar. Padahal di tempat saya satu gereja 3 GBI yang karena rusuh di masa lalu. Lihat, jemaat itu ngambek di sini pindah di 2, ngambek di 2 pindah di 3, ngambek di 3 pindah lagi ada GKKD di sana, ngambek di GPDI. Kapan dewasanya? Nggak pernah dewasa jemaat seperti itu. Lalu kita tabrakan antar pendeta, kenapa? Apalagi kalau udah kedukaan, udah rebutan tuh yang melayani. Saya mau ongkang kaki di rumah mending. Silakan yang mau rebutan mayat. Ya saya benci jemaat, enggak. Saya bilang, saya pindah ke Hargulis dari Jakarta bukan cari duit. Kalau cari duit di Jakarta tempatnya. Iya. Saya sampai ngomong sombong di mimbar. Bapak Ibu dengar, kumpulin nih satu Hargulis ini, uangnya nggak akan melebihi satu teman saya di Jakarta. Saya bawa satu pengurus ke Jakarta, dia pelangak pelongo melihat. Ini rumah apa? Ya. Dekat RCTI situ punya tanah udah 1 hektar, bangunan udah segala rupa di situ. Ya udah pasti punya duit. Karena punya kios Tanah Abang, ketika itu saya tanya, yang nagih iuran apa itu sewa listrik, bayar listrik di Tanah Abang itu punya kios, dia satu orang punya 240 unit di Tanah Abang. Ya punyalah, orang punya lah itu menurut saya. Jadi kata saya tuh, kalau saudara pikir saya datang ini cari uang, saudara salah. Saya cari jiwamu. Yes. Kalau kamu nggak mau, silahkan lompat. Saya cuma mau jadi suster aja. Emang enak bersih-bersih bayi melulu. Sementara kan, waduh ngumpul lagi nih anak. Ya, jadi kalau ada yang lompat, saya bilang, syukurlah ngurangin beban saya. Bukan saya jadi pendeta nggak bertanggung jawab, tapi saya mau bilang bahwa capek kita ngurusin orang ngambekan. Tapi heran, zaman sekarang banyak pendeta senang itu. Biarin deh, injek-injek kepalanya, yang penting dolarnya Om. Saya lihat di sosmed ya, ada seorang suami yang bentak-bentak istrinya. Saya bilang, ada gila juga nih suami, udah depan-depan begini dia marah-marah istrinya. Kamu tuh harus tahu, kalau suami pulang kamu harus sambut, kamu harus layani suami. Udah panjang betul, dia marah-marah.
Nggak tahu dibawa lagi, uang merah lagi dikasih supaya istrinya mingkem. Ternyata ini suami ini terkenal DKI, alias di bawah kuasa istri. Jadi dia gak enak sama tetangga. Jadi supaya tetangga tahu dia powerful di rumah, gitu saudara. Istri pun disogok. Tapi banyak pendeta juga begitu, saudara. Amin. Apa nggak capek ya hidup kayak begitu? Kalau saya sih pegel, saudara ya. Ya capek lah. Ngurusin jemaat nggak ada maksud. Dan yang terakhir kita harus bertanggung jawab sama Tuhan kepala gereja kita. Ya. Tuayan, konsep tuayan itu mulai nandur, tanam, jaga, dipupuk. Siram. Panen belum selesai. Sampai dihidangkan di hadapan raja atas segala raja. Itu konsep gereja. Makanya saya bilang gereja ya salon kecantikan spiritual, bengkel rohani, apalagi terakhir rumah sakit jiwa. Rumah sakit jiwa. Iya. Cuma kita kan di jiwa, kata seorang psikolog itu ada pikiran, perasaan, dan kehendak. Kalau satu terganggu, udah. Pikiran terganggu ya jiwa terganggu. Cuman levelnya itu ada yang sudah kronis banget, nah ada di rumah sakit jiwa dia. Tapi yang tersinggung itu sama, itu juga sakit jiwa. Saya belum lebih hebat dari Paulus. Kalau kita baca di sini, teman-temannya terancam, takut, lalu kemudian muncul lagi, baru